Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan kelima, kita akan membahas mengenai chapter 5 yang berbicara mengenai metodologi keuangan yang lainnya. Baik, kita lanjut. Di sini tujuan pembelajaran ya seperti juga disebutkan di dalam buku. Di sini kita akan menjelaskan keseluruhan berbagai cara untuk menghitung atau membuat keputusan mengenai investasi teknologi informasi, juga akan menjelaskan mengenai ex ante dan ex post. Ini sebelum dilakukan penghitungan dari investasi tersebut, tapi kalau ini ex post setelahnya. Dan menggunakan present value analysis dan selanjutnya sampai kepada internal rate of return. Kita lihat di sini metode evaluasi investasi TI dapat dikelompokkan menjadi ex ante. Ini digunakan sebelum pengambilan keputusan dalam investasi TI sebagai sarana untuk membandingkan beberapa alternatif. Sedangkan kalau metodologi ex post itu digunakan setelah keputusan dalam investasi TI untuk tujuan evaluasi guna melihat apakah investasi TI sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di sini beberapa teknik finansial untuk membuat keputusan investasi teknologi informasi. Teknik keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan investasi TI berkaitan erat dengan bidang keuangan dan juga akuntansi. Pada buku misalnya bisa dilihat ada teknik keuangan dan memberikan gambaran tentang masing-masingnya, serta jenis kriteria yang menggunakan metodologi dan kriteria metode evaluasi yang paling baik untuk digunakan. Di sini sejumlah cara atau metodologi teknik keuangan untuk bagaimana mendefinisikan membuat keputusan sekitar investasi TI. Yang pertama adalah accounting rate of return. Ini seperti pernah dibahas sebelumnya. Di sini dalam rangka membandingkan rata-rata keuntungan setelah dipotong pajak dengan biaya investasi awal. Ini sifatnya adalah tangible. Dan kapan dilakukannya? Bisa dilakukan ex ante dan ex post. Artinya sebelum keputusan itu diambil maupun setelahnya. Dan yang keduanya adalah break-even analysis, seperti juga pernah kita bahas sebelumnya, itu adalah dalam rangka membandingkan nilai sekarang dari biaya dengan nilai sekarang dari keuntungan. Ini sifatnya tangible dan juga bisa dilakukan secara intangible. Ini ex ante yang dilakukan sebelum. Dan ada cost benefit analysis di sini. Ini adalah untuk membandingkan biaya dengan manfaat yang dapat langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan sistem tadi. Kemudian cost benefit ratio. Ini menghitung rasio biaya investasi TI untuk mengukur manfaat dalam satuan moneter dan membandingkan dengan rasio ambang batas. Artinya tangible. Kemudian ada juga cost revenue analysis. Itu untuk membandingkan biaya dengan manfaat yang bisa secara langsung dikaitkan dengan sistem yang akan kita bangun. Kemudian juga internal rate of return di sini itu adalah untuk menghitung pengembalian untuk menyamakan net present value pada investasi ke nilai awal. Ya, net present value itu akan dilihat pada saat dinolkan gitu. Harus hasilnya nilainya nol, maka akan kelihatan IRR-nya berapa. Kemudian net present value analysis sendiri itu merupakan diskon cash inflow dan membandingkannya dengan cash outflow. Di sini berapa masukannya, kemudian dikurangi modal awal yang digunakan. Kalau positif, maka lakukan investasi. Kalau negatif, tidak perlu dilakukan. Kemudian payback period, itu tentu saja untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya awal. Ini sifatnya tangible. Dan ada profitability index. Ini untuk menghitung kontribusi satuan dolar dalam investasi. Ada rumusnya juga. Dan berikutnya adalah return on investment. Tentu saja ini untuk menghitung kembalian dari investasi yang kita tanamkan dalam satu periode tertentu. Biasanya 1 tahun, berapa persen dapat kembali.
Berikutnya adalah operation research atau manajemen science teknik untuk pengambilan keputusan investasi TI. Nah, metode yang didasarkan pada matematika, teknik, algoritma, heuristik, dan metode lain dari bidang matematika terapan disebut OR atau MS. Nah, berikut juga ada beberapa teknik yang digunakan dalam operation research atau manajemen science, OR atau MS tadi. Di sini ada analytical hierarchy process, AHP ini ya. Ini dalam rangka untuk menghitung skor perbandingan dari pengambil keputusan yang berpasangan. Ini sifatnya tangible dan intangible. Dan dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Ada juga decision based analysis. Ini adalah untuk menghitung nilai yang diharapkan dari investasi dalam investasi alternatif. Kemudian DLP method atau di sini disebut DLP evidence. Ini adalah menggunakan tenaga ahli yang terkait dengan teknologi informasi, bagaimana menurut pandangan mereka. Dari pandangan-pandangan mereka itu bisa diberi keputusan sesuai dengan metode DLP yang kita gunakan. Dan juga ada teori game di sini. Itu adalah untuk menghitung hasil investasi berdasarkan aksi dari kompetisi, matematika, dan juga teori ekonomi. Ini dilakukan sebelumnya juga. Nah, kemudian juga multiple objektif, multiple kriteria, pendekatan multiple kriteria ini. Ini secara umum mengembangkan ukuran utilitas yang disediakan oleh investasi TI ya. Bisa dilakukan sebelum maupun setelah keputusan tadi. Dan ada juga simulasi. Itu adalah suatu model bagaimana investasi akan berjalan dan berpengaruh pada organisasi. Itu bisa disimulasikan sehingga dari sana kita bisa melihat, memandang mana keputusan yang paling pas kita ambil. Kemudian ada juga teknik yang dikaitkan dengan desain untuk pembuatan keputusan investasi. Nah, di sini misalnya seorang praktisi dan peneliti telah merancang dan memanfaatkan banyak teknik, khususnya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam investasi TI. Teknik yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih TI harus sesuai dengan jenis investasi TI dan manajemen suatu organisasi. Di buku juga telah dikembangkan jenis teknologi tertentu atau organisasi tertentu sehingga bisa menciptakan kesesuaian antara jenis teknologi dan metodologi investasi atau antara organisasi dan jenis metodologi investasi. Ini adalah beberapa hal teknik untuk desain atau untuk mengambil keputusan terhadap investasi. Application benchmark teknik misalnya. Di sini adalah dalam rangka membangun sebuah program komputer yang akan dijalankan oleh vendor untuk menentukan waktu berjalannya konfigurasi sistem komputer tersebut. Ini bisa dilakukan sebelumnya dan sifatnya tangible, kuantitatif. Kemudian application transfer team ini adalah dalam rangka melakukan kajian untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang tepat dari IT dan untuk mendukung proses bisnis. Dan automatic value point. Ini menghitung tingkat otomatisasi berdasarkan seperangkat kriteria mengenai kontribusi TI terhadap seluruh kerja bisnis tadi. Dan ada Bedel's method di sini untuk menghitung kontribusi sistem IT dengan mengalihkan skor yang penting dengan tingkat peningkatan kualitas yang dibuat oleh sistem. Itu adalah teknik yang didesain untuk decision making terhadap investasi TI. Kemudian juga ada business risk analysis. Bisnis dibandingkan dengan risiko di sini. Tentu ini adalah untuk menentukan keseluruhan risiko investasi melalui penggunaan kuesioner risiko dan menilai apakah manfaat lebih besar daripada risiko. Ini secara intangible dilakukan. Ada juga BAS method di sini. Itu untuk menentukan prioritas investasi dengan memberikan peringkat terhadap investasi alternatif untuk menghasilkan prioritas yang paling tinggi. Kemudian juga ada cost value technique. Ini dalam rangka menjumlahkan semua biaya yang terkait dengan sistem dan mengurangi nilai yang diperoleh. Sifatnya tangible. Kemudian executive planning for data atau processing.
Ini adalah untuk melakukan perbandingan biaya dan manfaat dari sistem yang ada dan mempertimbangkan untuk investasi ke depan. Ada juga IT assessment di sini. Itu dalam rangka menghitung rasio keuangan dan non keuangan juga untuk dibandingkan dengan standar rasio dari organisasi tersebut. Ini tangible dan intangible. Kemudian ada juga information economic. Nah, ini adalah dalam rangka menghitung nilai keseluruhan investasi berdasarkan return on investment yang telah ditingkatkan, domain bisnis, dan kriteria domain teknologi. Tentu ini perhitungan secara menyeluruh dari kondisi investasi yang akan kita lakukan, baik tangible maupun intangible. Dan juga ada information system investment strategies, itu membuat perbandingan keuangan antara organisasi dan pesaingnya, memeriksa portofolio aplikasi yang ada, dan mempersiapkan bisnis untuk bidang dengan pengembalian tinggi yang diharapkan. Investment mapping ini menghitung skor kriteria evaluasi dan merencanakan alternatif investasi. Dan ada juga investment portfolio di sini. Itu menghitung kontribusi sistem TI terhadap bisnis dan domain teknologi dan juga untuk menghitung konsekuensi keuangan dari sistem. Ada cara lainnya, knowledge based system for IS evaluation. Itu adalah untuk mendapatkan peringkat kuantitatif secara keseluruhan berdasarkan teknik penganggaran modal tradisional dan peringkat kualitatif secara keseluruhan dari suatu proyek berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh kelompok perencanaan manajemen information system. Disebut dengan model MCDM. Ya. Kemudian ada juga MIS Utilization Technique. Ini dalam rangka menghitung keberhasilan keseluruhan investasi TI berdasarkan 48 kriteria kinerja. Kemudian proses quality management. Ini adalah untuk menganalisis misi, faktor penentu keberhasilan, dan proses bisnis utama dan mengidentifikasi bidang untuk investasi TI. Kemudian juga bisa melakukannya melalui requirement costing technique, yaitu berarti hitung total biaya investasi dengan biaya fitur wajib ditambah biaya tambahan untuk diinginkan tetapi tidak termasuk fiturnya itu sendiri. Ini adalah mostly for vendor selection, biasanya untuk pemilihan vendor. Return on management, ini juga merupakan cara lain, yaitu menghitung pengembalian investasi yang berkaitan dengan produktivitas manajemen. Ada juga Sesame di sini, membandingkan biaya sistem komputer dengan biaya kinerja tanpa sistem komputer. Ada Siesta juga, menilai manfaat dan risiko dari kesesuaian antara strategi teknologi IT atau infrastruktur dan strategi bisnis. Ada strategic application issues and system investment methodology. Ini untuk menganalisis sejauh mana sistem yang ada dan mengidentifikasi bidang yang paling produktif untuk investasi masa depan. Ini intangible. Dan value analysis. Membangun nilai dari sebuah sistem dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan nilai manajemen dan membandingkan dengan nilai biaya investasi. Dan juga ada awards, portfolio approach, pendekatan portfolio award di sini, itu menilai risiko investasi dan risiko portfolio investasi setelah melakukan investasi. Dan zero based budgeting. Ini pembagian proyek ke dalam proyek yang lebih kecil, menilai setiap proyek yang lebih kecil berdasarkan kerangka evaluasi yang sama, dan memilih proyek-proyek kecil yang paling penting dengan asumsi dana yang terbatas. Itu beberapa teknik dalam rangka membuat keputusan investasi TI. Tentu teknik mana yang tepat, itu harus dipelajari lebih lanjut. Dan tidak perlu banyak-banyak teknik. Anda ambil dari beberapa teknik yang paling pas untuk perusahaan kita. Kemudian teknik yang lain yang terkait dengan persoalan investasi, itu ada juga dalam literatur buku ini dan bisa digunakan dalam praktek untuk pengambilan keputusan dalam investasi TI. Ya. Banyak teknik ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen dan telah diadaptasi untuk digunakan dalam evaluasi dan pemilihan TI. Misalnya di sini bisa menggunakan balance scorecard. Juga pernah dibahas sebelumnya.
Tentu untuk mengevaluasi investasi dari pengguna investasi, nilai bisnis, efisiensi, dan perspektif pembelajaran atau inovasi. Jadi kita ketahui ada 4 perspektif di dalam balance scorecard. Kemudian juga ada boundary values atau spending ratio. Itu adalah untuk menghitung rasio biaya TI untuk mengetahui nilai agregat atau total penjualan dan total aset. Berikutnya ada cost displacement atau avoidance. Membandingkan biaya investasi TI ke dalam biaya yang belum terpakai saat ini oleh sistem TI ditambah biaya yang sudah diperhitungkan oleh sistem. Cost effectiveness analysis juga adalah dalam rangka membandingkan efektivitas sistem dengan biayanya dan memilih sistem dengan biaya terendah, efektivitas terbaik, dan kombinasi yang optimal dari keduanya. Dan kritikal di sini untuk memperoleh, membandingkan, dan memberi peringkat faktor yang penting bagi keberhasilan bisnis, dan berdasarkan peringkat ini bisa menyimpulkan prioritas investasi mana yang akan diambil. Hedonic wage ini berdasarkan alokasi waktu aktivitas karyawan, menghitung nilai marginal dari setiap karyawan, dan menggunakan nilai-nilai ini untuk memperkirakan nilai manfaat investasi. Ada juga real option valuation. Ini adalah dalam rangka menghitung nilai tambahan investasi yang ada, karena itu akan memberikan pilihan untuk investasi berikutnya. Quality engineering ini bisa menjelaskan nilai yang dirasakan dan risiko ke dalam skor kualitas. Satisfaction atau priority survey di sini mensurvei dan membandingkan pengguna dan opini seorang profesional IS tentu, pada efektivitas dan pentingnya sistem yang sudah dipasang. Dan structural model di sini membuat model untuk menganalisis bagaimana sistem informasi memengaruhi biaya dan hasil dari fungsi bisnis tertentu atau bidang usaha tersebut yang berfungsi untuk melayani. Ada time saving time salary juga. Itu menghitung nilai tambah dari investasi TI dengan memperkirakan persentase waktu dari sistem yang akan melindungi pekerja dan melakukannya dengan biaya pekerja. Juga bisa menggunakan rantai analisis rantai nilai, value chain analysis. Menilai seberapa investasi TI dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam setiap tahapan proses bisnis. Sifatnya tangible dan juga bisa intangible. Nah, kemudian kita lihat di sini present value. Present value itu adalah nilai uang saat ini dari cash flow di masa yang akan datang dari sebuah investasi dibandingkan dengan biaya investasi. Bagaimana menilai investasi TI dengan menggunakan cash flow yang didiskontok misalnya? Nilai arus pendapatan yang diharapkan yang ditentukan pada tanggal penilaian tadi. Ini adalah rumus untuk present value. Ini adalah modal awal katakanlah, atau apa yang kita peroleh pada waktu yang akan datang sampai CN misalnya. Dan R-nya di sini adalah persentase semacam suku bunga kalau kita lihat dari perbankan. Cash flow ini yang diharapkan jumlah periode waktu berapa tahun misalnya, dan discount rate, opportunity cost atau biasa bisa menggunakan bunga bank. Kemudian itu atau diskon rate itu adalah merupakan tingkat yang dapat diterima dengan berinvestasi yang sebanding dengan efek dari risiko investasi. Kemudian kita lihat sekarang net present value. Kalau tadi adalah present value, ya. Sekarang net artinya ada selisih di sini. Itu merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonto, telah dikalikan dengan bunga bank katakan begitu, dengan menggunakan opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Itu merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Biasanya NPV itu digunakan untuk memperkirakan apakah suatu pembelian atau investasi itu lebih berharga dalam jangka panjang dibandingkan sekedar menginvestasikan sejumlah uang di bank misalnya. Dengan cara melihat tadi time value of money di sini. Nilai waktu terhadap uang. Nah, ini adalah NPV ya.
Di sini tadi kan hitung VP, di sini adalah present value-nya. Tetapi kalau NPP itu dikurangi modal awal di sini. Ini yang kita peroleh dalam beberapa tahun yang akan datang misalnya, dan dikurangi modal awal, itu menjadi net present value. Initial investment, modal pertama, kemudian decision kriteria di sini, jika NPV-nya positif, maka proyek itu bisa diterima. Jalan terus investasi maksudnya. Tapi jika NPV-nya negatif, maka tidak boleh dilanjutkan. Bagaimana tidak? Ini pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Sehingga ya sebabnya ditolak. Artinya harus positif. Artinya komponen ini harus lebih besar dibanding dengan komponen awal. Kemudian kita lihat payroll IT investment problem. Ini terkait dengan persoalan payroll, penggajian. Itu ada sesuatu yang juga bisa merupakan salah satu contoh bagaimana berinvestasi untuk mengurusi payroll karyawan. Tentu membutuhkan perangkat. Misalnya begini, investasi awal di sini $100.000. Kemudian tentukan jangka waktu investasinya berapa lama di sini. Dalam berapa tahun ke depan, maka investasi itu akan menghasilkan apa saja misalnya. Dan perkirakan cash flow masuk untuk setiap periode waktu. Ini tahun pertama, kedua, sampai tahun keempat. Berapa sih? Nah, di sini kita perkirakan 40.000. Ya tentu saja menghitung 40.000 itu dari mana? Tentu harus ada hitungan tangible dan intangible juga. Angka ini baru muncul. Cash flow, ada cash inflow dan ada cash outflow. Setelah dikurangi, inilah hasilnya. 40.000 kita katakanlah rata misalnya. Dan setiap kurun waktu yang kita peroleh itu 40.000 setiap tahun. Nah, di sini diskon rate-nya berapa? Sudah investasi awal tadi kan $100.000. Di sini kita menentukan diskon rate-nya 10%. Apakah investasi ini masuk akal? Boleh dilanjutkan atau tidak? Kita lihat berikut. Nah, cash flow-nya kita lihat di sini. Pada tahun pertama, 40.000 sebagai yang dihasilkan pada tahun pertama dibagi dengan 10% tadi, pangkat 1 karena tahun pertama menghasilkan nilai $36.000. Tahun kedua $33.000. Dan tahun keempat adalah $30.052. Dan untuk yang keempat itu ada 27.000. Sini kita lihat semakin mengecil ya, karena pembagiannya makin membesar kan, dipangkatkan sesuai dengan kapan itu waktu atau berapa lama waktunya. Dan kita lihat di sini, jumlahkan bunga cash flow dan kurangi dengan investasi awal. Seperti tadi NPV itu. Jadi di sini tadi kan 36, kemudian 33 sampai 27 untuk selama 4 tahun, dikurangi $100.000 investasi. Maka akan menghasilkan angka $26.794,62. Maka NPV di sini nilainya positif. Dengan kata lain, ambillah atau lakukan investasi jika nilainya seperti ini. Toh bagus selama 4 tahun ini. Kemudian kita lihat seleksi beberapa alternatif payroll system. Misalnya begini, kita ada 3 alternatif di sini. Ini hanya untuk contoh saja ya. Biasa kita selama 4 tahun saja umur ekonomisnya gitu. Tahun pertama atau alternatif A di sini, modal awalnya sama semuanya 100.000, tetapi kembaliannya nilai yang kita peroleh selama 4 tahun itu, kalau di alternatif A itu 40.000 tetap sama, tapi di alternatif B itu
beda-beda ini ya. 25, 30 sampai 55. Demikian juga di alternatif C. Dengan ini lebih besar di tahun pertama dan tahun keempat mengecil. Kalau di sini kecil kemudian membesar. Nah, di sini setelah dihitung dengan cara yang tadi, NVV-nya itu tadi diperoleh kalau A itu 26.000. Positif juga. Yang B juga 23, positif juga. Dan yang C 41.000. Tapi di sini ini paling besar. Alternatif C paling besar, sedangkan yang keduanya adalah A, dan yang ketiganya adalah B. Mana yang akan diambil dari alternatif ini? Tentu saja yang paling besar keuntungannya, ya, yang C. Kemudian jika inisial cost tidak sama, contohnya ini misalnya, alternatif A 100.000, tapi alternatif B 10.000, sedangkan alternatif C 150.000. Dengan kondisi A itu sama seperti tadi, 40.000, ini ada 5.000 tetap sama, sedangkan yang ini beda-beda, dari membesar kemudian mengecil. Kita hitung juga dengan cara yang tadi ya. Oh, di sini untuk menghitung profitability index ya. Itu adalah PI merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat proyek ketika ukuran investasi awal bervariasi untuk alternatif investasi. Seperti contoh tadi ya. Berapa PI-nya? Kita lihat tadi contohnya 100.000, NVP-nya adalah 26. Nah, kemudian untuk B 10.000, NVP-nya itu 5.000 ya. Demikian juga alternatif C, ini NVP-nya 7.000. Artinya positif juga. Tetapi seperti rumus tadi, profitability index, kita hitung PI untuk masing-masing alternatif ini, maka akan dihasilkan PI-nya 0,27 untuk alternatif A, untuk alternatif B 0,58, dan untuk alternatif C 0,05. Nah, jika organisasi mempunyai dana tak terbatas, maka alternatif A itu yang lebih baik dipilih. Tapi biasanya yang namanya investasi itu kan dananya terbatas. Alternatif B memberikan kontribusi terbesar untuk setiap dolar yang dikeluarkan. Yang B ini yang paling besar. Karena secara umum PI itu mungkin paling cocok untuk digunakan ketika modal terbatas dan atau NVP, alternatif investasi mempunyai sedikit perbedaan dan perbedaan antara initial cost untuk alternatif investasi yang cukup besar. Jadi untuk kesimpulan ini, yang PI lebih besar itu lebih pas karena dananya terbatas. Kemudian kita lihat jika jangka waktu investasi tidak sama. Misalnya begini, alternatif A sama ininya modal awalnya 50.000 atau yang dikeluarkan itu 50.000. Kemudian cash flow-nya beda-beda. Kalau ini hanya 2 tahun saja udah kembali dengan NVP-nya positif juga. Tapi ini NVP-nya itu adalah tetap 25.000 dan lebih besar nilai NVP, 29.000. Mana yang harus diambil? Kemudian contoh seperti ini, seperti tadi, yaitu untuk alternatif A, di sini kita mempunyai alternatif A dan alternatif B dengan model awal sama 50.000 dan 50.000. Tapi di sini kita sebut adjusted NVP. Artinya ada di sini yang perlu dihitung bahwa yang diperoleh pada tahun kedua untuk alternatif A itu berkurang sebetulnya, bukan positif, malah negatif. Tapi kalau dihitung NPP-nya itu tetap lebih besar, 35.000. Sedangkan kalau di sini 29.000. Maka kita ambil yang ini juga. Nah, kemudian kita di sini menggunakan NVV dalam pengertian di sini ada replicated forever. RF replicated forever.
itu adalah NVP yang di sini harus dihitung untuk beberapa tahun gitu, seperti ini. Misalnya begini, untuk alternatif payroll system ada A dan ada B. NVP menggunakan NVP biasa itu 19.000, sedangkan untuk alternatif P 29.000 untuk tadi. Tapi NVP replicated forever-nya untuk alternatif A itu 111.000, sedangkan ini hanya 92.000 ya. Di sini bahwa NVP replicated forever itu sama dengan MVP untuk tahun tertentu dari proyek dikalikan dengan adjusted annuity factor. Jadi berapa NVP replicated forever? Itu rumusnya seperti yang ditulis di sini. Dikalikan ini, N-nya berapa tahun? 5 tahun misalnya, atau 7 tahun dan sebagainya. Ini untuk melihat replicated forever seperti ini ya. Dan di sini terdapat adjusted NVP dan NVPR. Kemudian kita lihat di sini ROI, return on investment. Itu adalah tentu saja kembalian modal. Nah, tentu yang harus dihitung adalah keuntungan dibagi dengan biaya investasi. Jika ROI-nya positif, maka lakukan investasi. Tapi kalau negatif, ya jangan. Sini bukan positif negatif, tapi dikaitkan dengan opportunity cost of. Berapa kira-kira modal biaya yang akan kita peroleh? Kalau lebih besar dari cost of capital, maka ambil. Sedangkan kalau lebih rendah, lebih baik tidak. Di sini perhitungannya akurat untuk perhitungan jangka pendek memang. Karena tidak gampang untuk menghitung ROI itu ya. Karena di dalamnya sudah tercampur kadang-kadang kalau proyeknya sudah lama. Atau perusahaannya sudah lama, itu tercampur juga. Bagaimana membedakan dengan modal-modal yang sebelumnya. Nah, itu harus dihitung secara harus teliti, tidak gampang kalau menggunakan proyek. Kecuali kalau proyek baru sama sekali, modalnya betul-betul murni, tidak tercampur dengan modal sebelumnya, itu bisa dengan mudah kita menghitung ROI. Nah, di sini kita memberikan contoh misalnya, perusahaan ABC mendasarkan keputusan IT-nya berdasarkan ROI. Mereka memiliki dua sistem komputer untuk dipilih, yaitu sistem A atau sistem B. Asumsikan misalnya, sistem A membutuhkan biaya investasi sebesar 1,5 miliar dan sistem B 1,3 miliar. Sistem A akan mendapatkan kontrak sebesar 2 miliar pada tahun pertama penggunaannya. Sistem B mendapatkan 2 kontrak sebesar 750 juta dan 1 miliar. Sistem mana yang harus dipilih? Didasarkan pada penghitungan ROI. Mana yang paling menguntungkan? Hitung di sini untuk yang pertama, ROI sistem pertama, itu adalah 33%. Dari mana angka 500 juta? Tentu ini adalah 2 miliar yang diperoleh pada 2 tahun atau di tahun pertama penggunaannya, dikurangi dengan 1,5 miliar, 500 juta lah. Bagi dengan investasi awal ya 1,5 miliar. Maka itu adalah 33%. Kemudian kalau ROI sistem B ini 450 juta dibagi 1,3 miliar. Dari mana angka 450 juta? Tentu ini juga dikurangi dari 1,75 miliar ini. Dikurangi investasi awalnya 1,3 miliar. Maka hasilnya 450 juta. Sehingga ini lebih besar ROI-nya yang investasi B. Berdasarkan hitungan ROI, sistem B lah yang dipilih. Dan ROI strategi untuk ERP sistem sini. Selaraskan ROI Anda untuk mengukur kriteria yang berhubungan dengan implementasi. Buka kemungkinan untuk perbaikan, identifikasi kesempatan untuk perubahan dalam konteks biaya dan pelayanan yang dihadapi perusahaan. Ambil keuntungan sesegera mungkin selama proses implementasi. Dan juga berikan perhatian lebih pada modifikasi perangkat lunak. Lakukan urutan yang benar dalam implementasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik.
Bangun langkah-langkah pengambilan keputusan atau keuntungan di sini sebagai bagian dari rutinitas dengan memasukkannya ke dalam laporan status. Kemudian hitungan lainnya adalah internal rate of return. Nah, internal rate of return itu adalah jika NVP-nya itu sama dengan 0. Artinya ini modal awal minus harusnya ya, dikurangi, atau sebetulnya ini lebih dahulu tulisnya dikurangi modal awal harus sama dengan 0. Maka akan ketahuan IRR-nya itu berapa. Dengan kata lain, bunganya itu berapa. Sehingga dia hasilnya adalah 0. Nah, dengan demikian, jika IRR-nya itu lebih besar dari cost of capital, teruskan investasi tersebut. Tapi apabila tidak, ya batalkan. Katakanlah ini kita biasanya dikaitkan dengan IRR itu berapa yang akan diinginkan oleh perusahaan IRR itu ya. Dibandingkan nanti dengan bunga bank. Opportunity cost of capital itu katakanlah dari bunga banknya. Kalau IRR-nya lebih besar dari bunga bank, maka lakukan investasi. Tapi kalau lebih kecil, tidak baik untuk dilanjutkan. Ini kita buat sebuah kasus, contoh ya. Contoh kasus, sebuah perusahaan TI dihadapkan pada satu pilihan pengambilan keputusan dalam pengembangan software. Mereka memiliki 3 pilihan, menggunakan staf internal, menggunakan sebagian staf internal dan sebagian outsource, atau sebetulnya outsource. Jika mereka mempunyai tingkat suku bunga sebesar 10%, serta modal awal dan aliran dana seperti dalam tabel di bawah, yang mana yang harus mereka pilih dari 3 alternatif tadi. Contoh seperti ini menggunakan internal IT program. Kondisinya adalah seperti ini. Modal awalnya 130 juta, sedangkan cash flow-nya setiap tahun seperti ini. Yang kedua adalah gabungan antara internal dan outsource. Modal awalnya 150 juta, tetapi cash flow-nya seperti ini ya. Tidak sama. Nah, yang ketiga adalah sepenuhnya outsource murni dengan cash flow-nya seperti ini. Beda-beda. Di sini sama. Yang pertama saja lebih besar. Oke, kita hitung di sini satu-satu. NVV-nya saja lihat. NVP-nya untuk internal program itu adalah 6 juta. 6.472.918. Sedangkan IRR-nya itu 11,887%. Setelah dihitung seperti ini. Ya, IRR-nya berapa? Maka ini dihasilkan harus 11,887%. Kemudian kita lihat gabungan, campuran antara internal dan outsource program tadi. Di sini NPP-nya 13.000, lebih besar dibanding yang pertama. Dan IRR-nya lebih besar juga, 13,8%. Ya. Dengan hitungan sama seperti tadi, modal awal minus di sini ditambah dengan cash flow-nya ini. Dinolkan NPP-nya, maka akan menghasilkan IRR. Kemudian yang ketiga, dari outsource. Di sini diperoleh angka 1.890 atau 1.890.581 dengan IRR-nya sebesar 10%. Kita lihat bahwa dari ketiga itu mana yang paling besar IRR-nya, yang tentu yang paling menguntungkan bagi kita, tentu saja kita ambil yang gabungan tadi. Ini lebih baik ya, 13,8% dengan NVP-nya juga paling besar. Kalau kita hitung berdasarkan angka-angka tadi. Ini 13 juta, sedangkan ini 1 juta. Sehingga kita lebih ambil keputusan di campuran. Saya kira sampai di sini penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.